Sudah 2 pekan ini minyak goreng curah menghilang di pasaran wilayah Oku, Sumatera Selatan. Ironisnya, toko sembako terbesar di Oku hanya menjual kepada langganan tertentu saja dengan harga Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Untuk sementara itu, 2 bahan pokok yang 2 pekan ini sulit ditemui di pasaran ialah minyak goreng serta gula. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Pos, Leni Juwita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Leni. Baik rekan Mei dan pemirsa Tribun, selamat siang. Kita informasikan dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, bahwa kondisi minyak goreng di pasaran saat ini mengalami kelangkaan, khususnya pada minyak goreng curah. Padahal minyak goreng curah ini merupakan satu-satunya minyak goreng harapan rakyat, karena minyak goreng ini selain harganya murah dibandingkan minyak kemasan, juga minyak goreng ini sudah ditetapkan oleh pemerintah harga eceran tertinggi Rp14.000 per kilogram. Namun kenyataannya di pasaran tidak ditemukan minyak goreng curah ini. Kasus ini, temuan ini ditemukan oleh tim yang melakukan sidak harga-harga kebutuhan pokok di pasaran menjelang bulan Ramadan. Kemudian tim yang dipimpin oleh Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo SIK ini melakukan pemantauan di sejumlah warung-warung dan toko-toko sembako yang biasa menjual minyak goreng. Nah, namun semua pedagang mengaku tidak lagi menerima suplai minyak goreng yang biasanya disuplai dari pedagang Seten Ogan Komering Ulu, toko Sumatera. Nah, untuk membuktikan di mana kendala sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng ini, akhirnya tim yang dipimpin oleh Kapolres Oku bersama asisten 1 Selamat Riyadi MSI langsung menuju ke toko Sumatera pemesan berikut jumlah liternya. Nah, ternyata menurut pengakuan pemilik toko, minyak goreng ini sudah dipesan oleh pelanggan-pelanggan tertentu yang memang sudah memiliki hubungan dengan toko Sumatera. Nah, akhirnya mereka Polres Oku mendesak berapa harga yang diterapkan. Ternyata harga yang diterapkan juga melampaui head yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Mereka menjual dengan harga 18.000 sampai 20.000. Nah, untuk mencari kendala ini, tim sidak dari pemimpin Kapolres Oku langsung menuju ke gudang toko Sumatera yang berada di Jalan Lintas Sumatera. Nah, di sini ketemu dengan ownernya, Nyonya Leni. Nah, namun Nyonya Leni juga terkesan tidak kooperatif. Dia hanya menyampaikan bahwa setiap harinya dia menerima suplai minyak goreng curah ini sebanyak 7 ton per hari dan bisa habis paling lama 2 hari. Namun tidak dijelaskan kenapa sampai di pasaran itu tidak ditemukan minyak goreng. Nah, kendalanya beredar isu di masyarakat, namun belum bisa dipastikan sejauh mana kebenarannya. Beredar isu bahwa belakangan ini ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memborong minyak goreng curah ini, kemudian minyak goreng curah ini dioplos dengan bahan-bahan lainnya yang tidak kita pahami apakah itu layak dikonsumsi atau tidak. Nah, kemudian dijadikan minyak goreng kemasan dan dengan harga yang lebih mahal dari minyak goreng. Nah, untuk itu Kapolres Oku berjanji akan melakukan penelusuran, akan menyelidiki kemana larinya minyak goreng yang 7 ton per hari itu. Nah, selanjutnya dari pihak kepolisian berjanji segera akan mencari tahu. Kemudian
Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat Ogan Komering Ulu yang sekiranya mendapat informasi atau menemukan kecurigaan-kecurigaan apabila ada orang-orang atau oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan dengan cara merugikan orang lain, dengan cara membahayakan keselamatan orang lain. Di sisi lain, Asisten 1 Setda Oku Selamat Riyadi MSI mengaku juga terkejut dengan langkahnya minyak goreng curah ini, karena diketahui bahwa minyak goreng curah ini memang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan diharapkan bisa menyentuh masyarakat menengah ke bawah yang tidak sanggup membeli minyak goreng premium. Nah, pihak terkait Polres Oku dan Pemda Oku berjanji akan mengusut kasus ini sehingga masalah minyak goreng curah yang hilang dari pasaran ini segera menemukan solusi. Begitu rekan Mei yang bisa kami laporkan dari Kota Batu Raja. Selanjutnya kami kembalikan kepada studio kepada rekan Mei. Terima kasih rekan Leni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Oku serta Asisten 1 Pemkab Oku. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita berupaya untuk mengecek lokasi pasar-pasar maupun distributor ataupun agen yang akan menyalurkan sembako khususnya minyak goreng yang saat ini kita ketahui bersama memang masih terdapat kelangkaan. Kemudian juga memang kita ingin mengetahui perbedaan harga atau disparitas harga antara minyak goreng apakah tersedia dalam bentuk minyak goreng curah maupun yang sifatnya premium. Tadi kami sudah mengecek, memang untuk persediaan minyak kita cek di beberapa tempat, di beberapa lokasi mereka memang menjual. Namun yang dijual ini adalah minyak goreng jenis premium maupun yang di bawahnya premium tapi di atasnya curah dengan rentang harga antara 23.000 sampai dengan 26.000. Nah, kemudian kita ingin mengecek kembali apakah di pasar ini terdapat minyak goreng jenis curah, dan di sini memang ada kita menemukan bahwa ada minyak goreng jenis curah yang dijual tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi sebagaimana ketentuan dari Kementerian Perdagangan. Nanti mungkin dari rekan-rekan kami dari Dinas Perdagangan akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan. Namun intinya kami dari Polres kami mendukung pemerintah Kabupaten Oku untuk memastikan bahwa distribusi barang khususnya menjelang bulan suci Ramadan ini selalu tersedia. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, apabila memang mendengar, melihat, menemukan situasi di mana ada upaya-upaya, apakah itu dari pelaku usaha ataupun orang-orang yang ingin mengambil keuntungan secara sepihak dengan cara yang tidak benar, kami minta agar segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kemudian dinas terkait pada prinsipnya di Kabupaten Oku untuk menghadapi kebutuhan menjelang bulan puasa tersedia, terutama gula yang kemarin kita khawatirkan, daging kerbau juga tersedia, kemudian minyak kemasan. Yang terkendala di kita sekarang yang sedang akan dipelajari oleh Dinas Perindakop adalah minyak curah.